mempunyai aset, mempunyai rumah, mempunyai properti lebih dahulu sebelum menikah? Untung atau rugi? Ini dia. Di video kali ini kita akan bahas tentang untung rugi memiliki rumah sebelum menikah. Simak terus videonya dan Hai, halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya, episode kali ini, sesi kali ini kita akan bahas tentang untung rugi memiliki rumah dulu sebelum menikah. Oke, jadi tetap ada untung ruginya. Kita akan bahas untungnya dan ruginya sebelum kita menikah, kita memiliki rumah dulu ya. Jadi rumah itu termasuk sebuah aset yang banyak orang inginkan gitu ya. Entah itu setelah menikah atau sebelum menikah ya. Dan aset itu memiliki nilai harga investasi di sana. Ya, ada nilainya, ada investasinya di sana. Jadi memiliki rumah sebelum menikah boleh atau enggak? Boleh-boleh aja, sah-sah aja, silahkan aja ketika teman-teman mampu, gitu ya. Nah, ketika kita bahas tentang memiliki aset dulu sebelum menikah, untung atau rugi, kita lihat dari dua sisi, untungnya dan ruginya. Oke? Untungnya seperti apa? Ruginya seperti apa? Kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas dari untungnya dulu ya. Kita akan bahas dari untungnya dulu. Ada 5 keuntungan ketika kita sudah memiliki rumah sebelum menikah. Yang pertama, the first. Kita memiliki aset pribadi. Ya, kita udah punya milik itu. Kita udah punya aset pribadi. Jadi nilai investasinya akan lebih naik. Ketika kita nanti sudah berumah tangga, kita punya anak dan lain sebagainya, kita sudah punya aset pribadi. Minimal kita punya tabungan secara properti, ya. Jadi aset pribadi itu sudah kita punya tabungan properti kita, ya. Yang kedua keuntungannya adalah kita nggak perlu ngontrak atau tinggal di rumah orang tua gitu ya. Kita bisa langsung tinggal di rumah kita sendiri setelah kita menikah. Setelah kita nikah, kita langsung bisa pindah, kita hidup bersama-sama pasangan kita di aset pribadi kita, di rumah kita, di properti kita itu ya. Sehingga kita bisa merasakan lebih merasakan bagaimana sih kehidupan rumah tangga sesungguhnya gitu ya. Gimana sih kita family time sama pasangan kita gitu ya. Jadi kita punya experience lain, kita punya pengalaman lain ketika kita hidup bersama pasangan kita langsung setelah kita menikah, langsung berdua. Mau ngapain aja serah karena ini rumah kita pribadi. Ini punya kita pribadi. Bisa juga gini, terkadang pasangan kita kan tuh misalkan jadi orang yang detail gitu ya. Oh, gue mau bikin rumahnya ini jadi kayak lucu-lucu, unyu-unyu, sebicik, atau gue mau bikin rumahnya ini lebih ke industrialis. Jadi kita bisa explore gitu, bisa explore kreativitas kita di hunian kita, di rumah kita gitu. Jadi kita bisa banyak explore, kita banyak komunikasi, kita bisa banyak ngobrol sama pasangan kita. Oh, kita mau bikin apa sih di rumah kita ini, di aset kita ini gitu ya. Itu tadi yang kedua. Yang ketiga adalah
bisa langsung hidup bersama, setelah nikah gitu ya. Kita bisa melakukan apapun bareng-bareng, kita bisa yang tadi gue bilang, kita bisa kreativitas, kita bisa punya experience lain, kita bisa membuat skema kehidupan gitu ya. Kita bisa merencanakan kehidupan rumah tangga kita dan lain sebagainya. Jadi kita bisa hidup langsung bersama setelah nikah, itu di rumah kita sendiri, di aset kita sendiri, sehingga kita bisa melakukan apapun yang akan kita lakukan di rumah kita sendiri. Oke? Next, yang keempat. Yang keempat adalah bisa menjadi passive income. Ingat, bisa jadi passive income. Kenapa kok bisa jadi passive income? Nah, bisa jadi passive income ketika kita masih tinggal di rumah orang tua, atau kita masih tinggal di rumah mertua gitu ya. Itu bisa jadi passive income kita kontrakin ke orang lain. Jadi rumah kita dikontrak oleh orang lain, kita bisa dapat pendapatan, kita bisa dapat passive income dari sana gitu ya. Atau minimal rumah kita itu ada yang merawat dan ada yang ngebayarin cicilannya. Nah, itu minimalnya. Jadi kita nggak keluarin kocek kita sendiri untuk merawat rumah, untuk membayar pembiayaannya. Jadi kan kita tetap punya aset. Jadi selain kita kontrakin, misalkan kita punya duit, atau misalkan kita beli rumahnya cash, kita akan dapat duit cash, ya kan? Tapi kalau rumahnya kredit, minimal untuk pembiayaan, untuk pembayaran, untuk cicilan rumahnya, itu kita tidak mengeluarkannya dari kocek pribadi. Bisa dari si pengontrak itu, kita untuk bayar ke bank atau kita bayar ke lembaga pembiayaan untuk rumah kita, untuk aset kita. Oke? Nah, yang kelima adalah teman-teman udah memiliki aset investasi. Jadi sebelum menikah, teman-teman udah punya aset investasi. Ya, investasi itu nilainya terus bertambah. Investasi itu bisa berbentuk apa aja, ya. Nah, yang kita bentuk di sini adalah rumah, properti, itu sudah memiliki aset investasi. Jadi sewaktu-waktu memang teman-teman membutuhkan untuk keuangan kehidupan, keuangan keluarga, teman-teman udah punya aset untuk bisa teman-teman pergunakan. Oke? Nah, itu tadi 5 keuntungan ketika teman-teman memutuskan untuk memiliki rumah terlebih dahulu sebelum menikah. Oke, lanjut ke kerugiannya apa sih? Ya, ada keuntungan, ada kerugian. Nah, kerugiannya juga ada 5. Kerugian yang pertama adalah teman-teman memiliki tanggung jawab biaya perawatan dan renovasi, merenovasi rumah, merawat rumah. Jadi teman-teman punya tanggung jawab untuk biaya itu, gitu ya. Dan teman-teman juga memiliki tanggung jawab kalau rumahnya kredit, ya, memiliki tanggung jawab membayar kreditnya. Nah, teman-teman bertanggung jawab akan itu, ya. Dan itu bisa tanggulangi ketika tadi di keuntungan yang keempat, teman-teman bisa menjadikan passive income. Itu kuncinya. Oke. Kerugian yang kedua. Teman-teman bisa ditinggal nikah sama pasangan karena kelamaan. Aduh. Sedih. Jadi teman-teman bisa kadang-kadang egois, ya. Egoisnya adalah gue mau punya rumah dulu lah, kita baru nikah lah, ntar lah.
tahu-tahu pasangan kita dilamar sama orang lain. Dan akhirnya karena umur dan lain sebagainya, dia memutuskan untuk menikah sama orang lain tersebut. Sedih. Nggak perlu sedih, ya. Karena masih banyak pasangan-pasangan lain. Percayalah bahwa kita ditakdirkan oleh Tuhan berpasang-pasangan. Jadi nggak perlu sedih, masih ada pasangan lain yang sudah ditakdirkan Tuhan untuk teman-teman semua. Oke? Lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah teman-teman harus tinggal terpisah dari orang tua. Ya, terkadang banyak yang belum siap untuk tinggal terpisah dengan orang tua. Ya. Terpisah secara physically ya, secara perumahan ya, gitu ya. Terkadang banyak yang memang belum siap untuk melakukan hal itu. Oke? Nah, benar-benar harus teman-teman persiapkan ketika teman-teman memutuskan untuk memiliki rumah dulu, atau teman-teman bisa tetap tinggal di rumah orang tua tapi bisa memiliki rumah terlebih dahulu. Nah, itu tadi, teman-teman bisa menjadikan rumah itu pasif income, jadi pendapatan piti-piti mani-mani itu bisa dapat, ya, walaupun tetap tinggal di rumah orang tua. Yang keempat adalah biaya hidup bertambah. Bertambahnya karena kalau rumahnya itu tidak ditempatin atau disewa, biaya hidup kita bertambah tuh. Yang tadinya bayar listrik masih orang tua yang bayarin gitu ya, bayar PAM, bayar air gitu ya, masih orang tua yang bayarin. Nah, ketika teman-teman punya rumah sendiri, biaya-biaya tersebut adalah biaya-biaya tanggungan untuk teman-teman tanggung pembiayaannya. Jadi biaya hidupnya bertambah, ya. Siapkan aja dana-dana untuk biaya-biaya hidup itu. Oke. Dan yang terakhir adalah teman-teman harus memiliki banyak waktu. Ya, kenapa? Untuk memperhatikan rumah, untuk merawat rumah. Jadi waktunya juga harus dipersediakan, harus disiapin, teman-teman. Untuk memelihara aset kita, untuk memelihara investasi kita ini. Jadi di setiap keuntungan ada kerugian, dan sebenarnya bisa kita tanggulangi kerugiannya dengan cara-cara yang bisa kita pergunakan. Oke? Semoga teman-teman bisa memutuskan menikah dahulu atau memiliki rumah dulu. Silakan teman-teman pilih rumah yang menurut teman-teman terjangkau secara pembiayaan, keinginan teman-teman, dan hunian impian teman-teman semua. Oke? Ada keuntungannya, ada kerugiannya, tanggulangi semua, nikmati bersama, dan semoga teman-teman di tahun ini teman-teman bisa memiliki hunian sendiri dan bisa memiliki investasi perumahan atau properti sendiri. Oke? See you in the next video. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bye bye.